ไว้เนี่ยไป Pada tahun 2018, Thailand digemparkan oleh sebuah insiden yang membuat 17 negara, termasuk Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris, ikut turun tangan dalam operasi penyelamatan. Peristiwa ini bahkan sempat dianggap mustahil untuk diselesaikan dan menyita perhatian dunia. Semuanya bermula ketika 12 pemain sepak bola remaja bersama pelatih mereka memutuskan menjelajahi Gua Tam Luang, gua terbesar keempat di Thailand yang dikenal dengan julukan Gua Putri Tidur. Awalnya, perjalanan itu hanyalah sebuah petualangan biasa, namun siapa sangka, setelah memasuki gua, mereka tidak pernah kembali keluar. Pada awalnya, keluarga para anak-anak itu tidak terlalu khawatir. Pasalnya, aktivitas menjelajahi gua sudah sering dilakukan, dan kali ini mereka juga didampingi oleh seorang pelatih yang sudah dewasa. Karena itulah, tidak ada yang menyangka akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Hingga malam tiba, hujan deras tiba-tiba mengguyur kawasan tersebut tanpa henti. Meski hari sudah semakin larut, tak satu pun dari anak-anak itu pulang ke rumah. Saat itulah, para orang tua mulai menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak beres. Mereka pun segera bergegas menuju pintu masuk Gua Tam Luang. Sesampainya di sana, mereka melihat beberapa sepeda terparkir dengan posisi berantakan tepat di depan mulut gua. Pemandangan itu membuat hati para orang tua semakin cemas. Mereka yakin anak-anak mereka masih berada di dalam. Dengan penuh harap, mereka terus memanggil nama anak-anak mereka dari luar gua. Namun tidak ada satupun jawaban yang terdengar. Sementara itu, hujan justru semakin deras. Semua orang di lokasi mulai diliputi kepanikan. Mereka tahu bahwa setiap kali hujan lebat turun, Gua Tam Luang hampir selalu mengalami banjir. Jika anak-anak itu benar-benar terjebak di dalam, peluang mereka untuk bertahan hidup akan sangat kecil. Sekitar pukul 1 dini hari, tim SEAL Angkatan Laut Thailand menerima laporan darurat dan langsung menuju lokasi untuk memulai operasi penyelamatan. Tak lama kemudian, gubernur setempat juga tiba di lokasi guna memimpin langsung jalannya operasi. Sebelum memasuki gua, tim penyelamat terlebih dahulu mempelajari peta struktur gua secara mendetail. Mereka menemukan bahwa bagian dalam gua memiliki lorong yang sangat rumit, sempit, dan berliku-liku. Meski begitu, terdapat beberapa ruang yang cukup luas sehingga masih ada kemungkinan para korban bertahan hidup apabila berhasil mencapai tempat tersebut. Setelah seluruh personel dan peralatan siap, tim SEAL memulai upaya penyelamatan pertama. Namun, 4 jam kemudian, mereka kembali dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuh para penyelamat dipenuhi luka dan kelelahan, bahkan salah satu anggota hampir kehilangan nyawanya. Kondisi di dalam gua ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Padahal selama 4 jam itu, mereka baru berhasil menempuh sekitar 800 meter dari total panjang gua yang mencapai 10 km. Melihat para penyelamat profesional yang telah terlatih saja dibuat kewalahan, harapan keluarga korban pun perlahan mulai memudar. Wajah-wajah penuh kecemasan berubah menjadi kesedihan. Tak seorang pun berani membayangkan bagaimana keadaan anak-anak yang masih terjebak jauh di dalam sana. Keesokan harinya, peristiwa ini langsung menjadi perhatian dunia. Operasi penyelamatan resmi ditingkatkan menjadi misi internasional. Pemerintah Thailand mengajukan permintaan bantuan kepada berbagai negara. Tak lama kemudian, para penyelamat, relawan, dan ahli dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan untuk ikut membantu. Di tengah kesibukan itu, seorang insinyur hidrologi yang kebetulan melintas memperhatikan para relawan sedang memompa air keluar dari dalam gua. Meski pompa yang digunakan merupakan pompa terbesar yang tersedia saat itu, berdasarkan pengalamannya, cara tersebut hampir tidak akan memberikan hasil yang berarti. Dan benar saja, bersama seorang warga lanjut usia yang mengenal daerah tersebut, mereka mendaki hingga ke puncak gunung. Dari sana mereka akhirnya menemukan sumber permasalahan. Air hujan ternyata terus mengalir masuk ke dalam gua, melalui puluhan bahkan ratusan celah alami di atas gunung. Selama aliran air itu tidak dihentikan, sekuat apapun pompa bekerja, permukaan air di dalam gua akan terus naik. Satu-satunya solusi adalah mengalihkan aliran banjir dari gunung menuju daerah lain. Namun, keputusan itu juga memiliki konsekuensi besar. Air yang dialihkan akan membanjiri lahan pertanian warga. Sawah dan ladang yang selama setahun penuh mereka rawat bisa hancur hanya dalam hitungan jam. Menghadapi pilihan yang sangat sulit itu, gubernur akhirnya memutuskan menemui para petani secara langsung. Dengan penuh harap, ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan ke-13 orang yang terjebak adalah dengan mengorbankan lahan pertanian mereka. Tak disangka, setelah berdiskusi singkat, para petani langsung memberikan persetujuan. Mereka rela kehilangan hasil panen dan kerja keras selama setahun demi memberikan kesempatan hidup bagi anak-anak yang tidak bersalah. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa, operasi penyelamatan telah memasuki hari kelima. Jumlah personel yang terlibat kini telah mencapai lebih dari 1.000 orang, terdiri dari berbagai negara dan berbagai bidang keahlian. Di antara mereka terdapat 2 penyelam gua terbaik dari British Cave Rescue Council. Begitu tiba di Thailand, keduanya bahkan tidak sempat beristirahat. Mereka langsung mengenakan perlengkapan selam dan bergegas menuju lokasi.
Kehadiran dua ahli asal Inggris ini kemudian menjadi titik balik yang mengubah arah seluruh operasi penyelamatan. Mereka terlebih dahulu menuju ruang 3, sebuah titik yang berjarak sekitar 800 meter dari pintu masuk gua. Di lokasi itu, tim penyelamat masih terus bekerja keras memompa air keluar. Namun meskipun pompa beroperasi tanpa henti, permukaan air justru terus meningkat sedikit demi sedikit, menandakan bahwa tantangan yang sesungguhnya masih menunggu jauh di dalam gua. Melihat kondisi tersebut, semua orang sadar bahwa waktu sudah benar-benar tidak berpihak kepada mereka. Operasi penyelamatan harus segera dilakukan. Tanpa membuang waktu, dua penyelam asal Inggris itu kembali memasuki gua. Setelah berjalan beberapa puluh meter ke dalam, mereka mengenakan perlengkapan selam dan mulai menyelam menembus lorong yang telah dipenuhi air. Namun begitu memasuki air, mereka langsung dihadapkan pada tantangan yang luar biasa berat. Air di dalam gua sangat keruh sehingga jarak pandang hampir nol. Mereka nyaris tidak bisa melihat apapun di depan mata. Satu-satunya petunjuk hanyalah tali pemandu yang telah dipasang sebelumnya. Di sisi kiri dan kanan, stalaktit serta bebatuan tajam memenuhi lorong sempit. Sedikit saja lengah, tubuh mereka bisa tergores batu, bahkan luka kecil di lingkungan seperti itu berisiko menyebabkan infeksi yang serius. Belum lagi lorong gua yang begitu sempit. Di beberapa bagian, tubuh penyelam harus dipaksa melewati celah batu yang hanya sedikit lebih besar dari ukuran badan manusia. Jika sampai tersangkut di sana, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Meski mengetahui semua risikonya, keduanya tetap melanjutkan perjalanan. Dengan berpegangan pada tali pemandu, mereka bergerak perlahan ke depan. Setiap meter yang berhasil dilewati harus dibayar dengan tenaga yang luar biasa besar. 4 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah persimpangan berbentuk trapesium yang berjarak sekitar 1,6 km dari pintu masuk gua. Tempat itu merupakan ruang pertama yang cukup luas dan terlindung dari arus deras. Menurut pengalaman mereka, jika para anak-anak masih hidup, besar kemungkinan mereka akan berlindung di sana. Keduanya pun segera menyisir seluruh ruangan. Namun setelah mencari ke setiap sudut, tidak ada satupun jejak keberadaan anak-anak tersebut. Dengan rasa kecewa, mereka terpaksa melanjutkan pencarian menuju ruang berikutnya. Baru saja beberapa saat bergerak, tiba-tiba arus banjir kembali menerjang. Debit air meningkat dengan sangat cepat hingga permukaan air terus naik dalam waktu singkat. Berkat pengalaman bertahun-tahun menyelam di gua, mereka berhasil keluar dari situasi berbahaya itu. Namun mereka juga menyadari satu hal, perjalanan di depan akan jauh lebih berisiko, memaksakan diri hanya akan memperbesar kemungkinan mereka ikut menjadi korban. Karena itu, dalam kondisi tubuh yang sudah sangat kelelahan, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke pintu masuk. Sesampainya di titik penyelaman, mereka justru menemukan masalah baru. Seorang teknisi yang bertugas memperbaiki pompa air darurat ternyata terlambat menyelamatkan diri dan kini terjebak di atas sebuah batu. Yang lebih rumit, perlengkapan selam cadangan sudah tidak tersedia. Tanpa berpikir panjang, John melepas masker serta pelindung matanya sendiri. Ia menyerahkan peralatan itu kepada sang teknisi, sementara Rick bertugas mengawal pria tersebut keluar dari dalam gua. Di atas kertas, itulah solusi terbaik. Namun, baru beberapa saat menyelam, teknisi itu tiba-tiba mengalami serangan panik akibat klaustrofobia. Ia berusaha melepaskan diri dari Rick dan mati-matian ingin naik ke permukaan. Dalam kepanikan itu, tangannya tanpa sengaja menyenggol masker oksigen Rick hingga hampir terlepas. Situasi berubah menjadi sangat berbahaya. Untung saja Rick bereaksi dengan sangat cepat. Setelah berjuang beberapa saat, mereka akhirnya berhasil keluar dengan selamat. Tak lama kemudian, Rick kembali masuk untuk menjemput John. Keduanya pun berhasil kembali ke posko. Mereka segera melaporkan kepada wakil komandan bahwa kondisi di dalam gua jauh lebih rumit dan berbahaya daripada perkiraan siapapun. Demi mencegah jatuhnya korban baru di pihak penyelamat, wakil komandan akhirnya memutuskan menghentikan sementara seluruh operasi penyelamatan. 2 hari kembali berlalu, hujan masih belum juga berhenti. Sementara itu, keberadaan ke-13 orang yang terjebak masih belum diketahui. Harapan keluarga korban perlahan mulai sirna. Bahkan sebagian dari mereka sudah tidak lagi berharap anak-anaknya ditemukan hidup. Mereka hanya memohon agar pemerintah setidaknya bisa membawa pulang jenazah anak-anak mereka. Melihat situasi yang semakin genting, pemerintah segera mengadakan rapat darurat untuk menentukan langkah berikutnya. Sebagian pihak berpendapat bahwa mereka sebaiknya menunggu musim hujan berakhir dan memompa seluruh air keluar dari gua terlebih dahulu. Namun Rick dan John dengan tegas menolak usulan tersebut. Menurut mereka, setiap menit yang terbuang berarti peluang hidup anak-anak itu semakin kecil. Sebagai penyelam gua berpengalaman, mereka yakin masih mampu melanjutkan pencarian. Karena itu, mereka secara sukarela meminta izin untuk kembali masuk ke dalam gua secepat mungkin. Meski begitu, wakil komandan tetap belum berani mengambil keputusan. Bagaimanapun juga, jika relawan asing meninggal di Thailand, konsekuensi yang harus ditanggung akan sangat besar. Akhirnya, operasi penyelamatan kembali ditunda. Keesokan harinya terjadi sebuah peristiwa yang hingga kini masih menjadi cerita paling misterius dalam tragedi tersebut. Menurut legenda yang telah diwariskan selama lebih dari 300
ratus tahun, dahulu kala ada seorang putri cantik dari sebuah kerajaan yang jatuh cinta kepada seorang pemuda penjaga kuda. Hubungan mereka ditentang keras oleh sang raja karena perbedaan status sosial. Tak ingin dipisahkan, pasangan itu memutuskan melarikan diri ke wilayah Chiang Rai dan tinggal di sebuah gua. Gua itulah yang kini dikenal sebagai Gua Tam Luang atau Gua Putri Tidur. Saat mengetahui putrinya melarikan diri, sang raja murka. Ia kemudian mengirim 13 orang pembunuh untuk mengejar mereka. Malang bagi sang pemuda. Ketika sedang keluar mencari makanan, ia ditemukan para pembunuh dan dibunuh di tempat. Mendengar kabar kematian kekasihnya, sang putri mencabut tusuk rambutnya sendiri, lalu mengakhiri hidupnya. Selama ratusan tahun, kisah itu hanya dianggap sebagai sebuah legenda. Namun di tengah operasi penyelamatan ini, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Banyak warga Thailand mengaku mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi tersebut, sang putri berkata bahwa 13 orang yang terjebak di dalam gua merupakan reinkarnasi dari 13 pembunuh yang dahulu membunuh kekasihnya. Karena itulah ia menahan mereka di dalam gua sebagai bentuk balas dendam. Tetapi ia juga mengatakan, jika masyarakat berhasil menemukan reinkarnasi sang penjaga kuda yang kini telah menjadi seorang biksu bernama Krubabo Oncum, maka ia akan melepaskan mereka. Meski terdengar sulit dipercaya, banyak orang tetap berusaha mencarinya. Mereka berharap sekecil apapun peluang yang ada, tetap layak diperjuangkan demi menyelamatkan nyawa anak-anak itu. Tak disangka, biksu bernama Krubabo Oncum memang benar-benar ada. Bahkan saat sedang berdakwah di Myanmar, ia mengaku mengalami mimpi yang sama. Begitu mengetahui kabar tersebut, ia segera berangkat menuju Chiang Rai. Sesampainya di lokasi, ia lebih dulu memimpin sebuah ritual doa. Setelah itu, ia memasuki gua seorang diri. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam sana, namun ketika keluar, ia berkata dengan penuh keyakinan, ke-13 orang itu masih hidup dan berada dalam keadaan selamat. Setelah saya pergi, kalian bisa melanjutkan operasi penyelamatan. Anehnya, sehari setelah sang biksu meninggalkan lokasi, hujan deras yang selama berhari-hari mengguyur Chiang Rai benar-benar berhenti. Langit yang sebelumnya gelap berubah menjadi cerah. Kesempatan yang selama ini ditunggu akhirnya datang. Operasi penyelamatan kembali dilanjutkan. Rick dan John kembali ditugaskan memasuki gua. Seperti sebelumnya, mereka membutuhkan sekitar 4 jam untuk mencapai persimpangan trapesium. Jika pada penyelaman pertama mereka terpaksa berhenti di sana, kali ini mereka berhasil melanjutkan perjalanan hingga mencapai pantai Pattaya. Lokasi yang diperkirakan menjadi tempat paling mungkin bagi anak-anak untuk bertahan hidup. Namun harapan itu kembali pupus, karena ketika mereka tiba di sana, tempat itu masih kosong. Tidak terlihat satupun tanda keberadaan ke-13 orang yang selama ini mereka cari. Meski tidak menemukan siapapun di pantai Pattaya, Rick dan John sama sekali tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk terus melanjutkan penyelaman. Setelah kembali menembus lorong-lorong sempit selama lebih dari 2 jam, mereka akhirnya tiba di ruang 9, sekitar 2,5 km dari pintu masuk gua. Awalnya mereka mengira hasilnya akan sama seperti sebelumnya. Namun saat John menyalakan senter ke arah depan, samar-samar terlihat beberapa sosok bergerak di kejauhan. Keduanya langsung menghentikan langkah. Ketika cahaya senter semakin mendekat, mereka akhirnya melihat dengan jelas siapa sosok-sosok itu. Hello. How have they done? ระวังเด้อขอบคุณครับครับ English! English! How many of you? 13 13! Brilliant! Mereka adalah 12 anak laki-laki beserta pelatihnya yang telah menghilang selama 10 hari. Yang paling mengejutkan, ke-13 orang itu masih hidup. Tidak ada satupun yang meninggal. Meski tubuh mereka sudah sangat kurus akibat berhari-hari tidak makan, kondisi mereka secara keseluruhan masih cukup baik. Melihat pemandangan itu, Rick benar-benar tidak percaya. Di satu sisi, ia merasa sangat bahagia. Di sisi lain, ia juga begitu terkejut karena tidak pernah membayangkan anak-anak itu mampu bertahan hidup selama itu. Belakangan diketahui bahwa selama terjebak di dalam gua, sang pelatih terus mengajarkan anak-anak untuk bermeditasi. Tujuannya agar mereka bisa menenangkan diri, mengurangi rasa takut, sekaligus menghemat tenaga. Ketika merasa sangat haus, mereka juga tidak meminum air banjir yang keruh. Sebaliknya, mereka mencari sumber mata air yang menetes dari dinding gua untuk diminum. Berkat cara itulah mereka berhasil bertahan hidup hingga hari ke-10. Mendengar penjelasan tersebut, John segera mengeluarkan kamera dan merekam momen bersejarah itu. Rekaman inilah yang kemudian menjadi bukti pertama bahwa seluruh korban masih hidup. Namun, saat John ingin terus berbincang dengan anak-anak, Rick segera menghentikannya. Waktu mereka sangat terbatas. Prioritas utama saat itu adalah kembali ke pintu masuk secepat mungkin untuk menyusun rencana penyelamatan. Kabar bahwa seluruh anak masih hidup seharusnya menjadi berita yang sangat menggembirakan. Namun anehnya, begitu kembali ke posko, wajah Rick dan John justru dipenuhi kecemasan.
Mereka bahkan berulang kali mengingatkan petugas agar untuk sementara waktu tidak mengumumkan penemuan tersebut kepada publik. Sayangnya, para petugas sudah terlalu gembira. Mereka hampir tidak mampu menahan rasa bahagia dan langsung menyebarkan kabar bahwa seluruh anak telah ditemukan dalam keadaan hidup. Tak lama kemudian, lokasi penyelamatan dipenuhi sorak-sorai. Semua orang merayakan secercah harapan yang akhirnya muncul. Namun di tengah kegembiraan itu, Rick dan John justru semakin gelisah karena mereka tahu satu kenyataan yang sangat pahit. Menemukan anak-anak itu hanyalah awal, menyelamatkan mereka keluar dari gua jauh lebih sulit. Bahkan menurut pengalaman mereka, misi tersebut nyaris mustahil dilakukan. Pada awalnya, gubernur juga tidak memahami kekhawatiran mereka. Ia langsung berjanji akan mengerahkan anggota SEAL Thailand terbaik lengkap dengan peralatan tercanggih untuk membawa seluruh korban keluar. Namun Rick segera menjelaskan, masalah sebenarnya bukan terletak pada kemampuan penyelam ataupun kualitas peralatan. Masalahnya adalah anak-anak itu. Mereka sama sekali belum pernah belajar menyelam. Untuk keluar dari gua, setiap anak harus menyelam di lorong sempit yang gelap selama hampir 7 jam. Bahkan orang dewasa yang sudah terbiasa pun belum tentu mampu melewatinya. Rick lalu mengingatkan kejadian beberapa hari sebelumnya. Seorang teknisi pompa air yang hanya menyelam beberapa ratus meter saja hampir kehilangan nyawa karena mengalami kepanikan di ruang sempit. Sekarang bayangkan, anak-anak yang sama sekali belum pernah menyelam harus menempuh jarak lebih dari 2.500 meter di bawah air. Menurut Rick, hal itu hampir mustahil dilakukan. Mendengar penjelasan tersebut, seluruh ruangan langsung terdiam. Kini semua orang akhirnya mengerti mengapa Rick dan John sejak awal tidak ingin kabar ditemukannya anak-anak diumumkan kepada publik. Karena mengetahui mereka masih hidup tetapi tidak mampu menyelamatkan mereka justru terasa jauh lebih menyakitkan daripada tidak pernah menemukan harapan sama sekali. Meski begitu, prioritas saat itu bukan membawa mereka keluar, yang paling penting adalah memastikan mereka tetap hidup. Rick dan John kemudian memberikan petunjuk lengkap kepada 3 anggota SEAL Thailand mengenai jalur penyelaman. Setelah menempuh perjalanan selama 7,5 jam, ketiga penyelam itu akhirnya berhasil mengantarkan makanan, pakaian, serta berbagai kebutuhan penting kepada anak-anak yang terjebak. Semua orang berharap bantuan tersebut dapat membuat mereka bertahan lebih lama. Namun, setelah melakukan pengukuran kondisi udara di dalam gua, muncul masalah baru yang jauh lebih mengkhawatirkan. Kadar oksigen di ruang tempat mereka berlindung ternyata sudah turun hingga kurang dari 20%. Artinya, jika mereka tidak segera dievakuasi, seluruh korban bisa meninggal akibat kekurangan oksigen. Belum sempat semua orang menemukan solusi, situasi kembali memburuk. Saat ketiga anggota SEAL hendak kembali keluar, mereka baru menyadari bahwa persediaan oksigen mereka hampir habis. Tabung yang tersisa hanya cukup untuk mengantarkan satu orang kembali ke pintu masuk. Akibatnya, mereka tidak punya pilihan selain tetap bertahan di dalam gua. Keputusan itu membuat situasi menjadi semakin sulit. Ruangan yang sebelumnya dihuni 13 orang kini harus menampung 15 orang, sehingga konsumsi oksigen meningkat lebih cepat. Saat itu, operasi penyelamatan telah memasuki hari ke-12. Keluarga korban yang sebelumnya sempat bersukacita karena mengetahui anak-anak mereka masih hidup, kini kembali diliputi kecemasan. Melihat tatapan penuh harap dari para orang tua, gubernur hanya bisa menenangkan mereka. Ia berjanji bahwa apapun yang terjadi, seluruh anak akan dibawa pulang dengan selamat. Namun tanpa disadarinya, janji itu menjadi beban terbesar dalam hidupnya. Di saat semua orang masih mencari jalan keluar, Rick terus memutar otak. Setelah berpikir keras selama berjam-jam, akhirnya muncul sebuah ide. Sebuah rencana yang sangat berani, bahkan bisa dibilang gila. Namun ia sendiri tidak sanggup mengucapkannya, hingga akhirnya John menyadari apa yang sedang dipikirkan rekannya. Saat itulah Rick perlahan menyebut satu nama, Dr. Harry. Mendengar nama itu, John langsung terdiam. Ia tahu persis apa yang sedang direncanakan Rick, dan ia juga tahu betapa besarnya risiko dari rencana tersebut. Operasi penyelamatan terus berlanjut hingga memasuki hari ke-14. Karena banyak anggota SEAL Thailand mengalami kesulitan mengatur penggunaan oksigen di lorong-lorong bawah air yang panjang, British Cave Rescue Council kembali mengirim 2 penyelam berpengalaman untuk menggantikan Rick dan John yang sudah kelelahan. Mereka membawa persediaan makanan, obat-obatan, pakaian, dan berbagai kebutuhan hidup ke ruang 9. Selain itu, mereka juga membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, surat tulisan tangan dari keluarga masing-masing anak. Surat-surat itu menjadi penyemangat agar mereka tetap memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tak lama kemudian, sosok yang selama ini ditunggu akhirnya tiba. Ia adalah Dr. Harry, seorang dokter spesialis anestesi sekaligus penyelam gua berpengalaman. Saat itu, Harry belum mengetahui bahwa dirinya akan menjadi orang paling penting dalam seluruh operasi penyelamatan, karena rencana yang dipikirkan Rick hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli anestesi. Ide tersebut adalah membius seluruh anak terlebih dahulu, lalu membawa mereka keluar dalam keadaan tidak sadar melewati lorong-lorong bawah air. Namun usulan itu bukan hanya bertentangan dengan etika profesi kedokteran, tetapi juga memiliki risiko yang sangat besar. Sedikit saja terjadi kesalahan dalam pemberian obat, atau selama perjalanan, nyawa anak-anak itu bisa melayang sebelum berhasil keluar dari gua. Namun rencana itu juga menyimpan risiko yang sangat besar. Bahkan
dijalankan, kemungkinan terburuknya adalah justru membuat anak-anak kehilangan nyawa. Pasalnya, perjalanan keluar dari dalam gua diperkirakan memakan waktu sekitar 6 hingga 7 jam. Selama proses itu, anak-anak harus tetap berada dalam kondisi tidak sadar. Artinya, obat bius harus diberikan beberapa kali di tengah perjalanan agar efeknya tidak hilang. Namun persoalannya bukan hanya soal anestesi. Sekalipun masker oksigen berhasil dipasang dengan rapat, air liur yang keluar secara alami saat seseorang tidak sadar tetap berisiko menyumbat jalan napas dan menyebabkan mereka tersedak. Belum lagi kemungkinan infeksi akibat suntikan, kerusakan peralatan, hingga berbagai risiko lain selama penyelaman. Setiap tahapan memiliki peluang kegagalan. Sedikit saja terjadi kesalahan, seluruh operasi penyelamatan bisa berubah menjadi tragedi yang lebih besar. Bahkan jika semuanya berjalan sangat beruntung sekalipun, menurut perkiraan mereka mungkin hanya 2 atau 3 anak yang berhasil diselamatkan. Karena itulah, Harry tidak ingin sekaligus tidak berani mengambil keputusan tersebut. Baginya, risiko itu terlalu besar untuk dipikul. Namun Rick mencoba meyakinkannya, kalau dalam proses penyelamatan nanti benar-benar terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, setidaknya kita sudah melakukan segala yang kita bisa. Perkataan Rick memang masuk akal, dan memang pembiusan adalah satu-satunya cara yang masih mungkin dilakukan. Meski begitu, Harry tetap diliputi keraguan. Hingga akhirnya, pada hari ke-15, sebuah insiden kembali mengguncang seluruh tim penyelamat. Seorang anggota SEAL Thailand yang sedang mengantarkan tabung oksigen dan perlengkapan selam menuju anak-anak mengalami kecelakaan. Saat baru menempuh sekitar sepertiga perjalanan, tabung oksigen yang dibawanya tersangkut di celah bebatuan. Benturan itu menyebabkan oksigen keluar dengan sangat cepat. Meski sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri, ia akhirnya kehabisan udara dan gugur dalam tugas. Pengorbanan tersebut membuat semua orang semakin sadar bahwa mereka tidak boleh terus menunda keputusan. Demi mencegah lebih banyak korban berjatuhan, Harry akhirnya memutuskan menerima rencana itu. Gubernur yang telah mengetahui seluruh risiko pembiusan juga memilih memberikan persetujuan. Ia bahkan berkata bahwa apabila nanti terjadi akibat yang tidak diinginkan, seluruh tanggung jawab akan ditanggung olehnya. Namun ada satu syarat, proses pembiusan harus dilakukan secara rahasia. Tidak boleh ada seorang pun, termasuk para orang tua korban, yang mengetahui metode tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan maupun perdebatan. Dengan keputusan itu, operasi penyelamatan terbesar akhirnya resmi dimulai. Diiringi doa dari ribuan orang yang berkumpul di luar gua, para penyelam kembali mengenakan perlengkapan mereka dan satu persatu masuk ke dalam air. Sesuai rencana, mereka terlebih dahulu menempatkan tabung-tabung oksigen cadangan di ruang 5 sebagai titik persinggahan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Setelah melewati perjalanan panjang di bawah air, Rick berkata kepada seluruh tim, "Kalau anak pertama berhasil melewati bagian tersulit ini, aku akan kembali memberi kabar. Setelah itu barulah kalian membius anak berikutnya. Kalau aku belum kembali, jangan mulai." Semua orang menyetujui rencana tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ruang 9, tempat ke-13 korban bertahan hidup. Begitu mengetahui bahwa hari itu mereka akhirnya akan diselamatkan, wajah anak-anak yang selama berhari-hari dipenuhi kecemasan berubah menjadi penuh kegembiraan. Namun sebelum proses dimulai, masalah baru kembali muncul. Karena dalam satu hari mereka hanya mampu mengevakuasi 4 orang, sang pelatih memutuskan agar anak-anak yang kondisi fisiknya paling lemah mendapat giliran pertama. Salah satu anak yang awalnya dipilih ternyata memiliki wajah yang terlalu kurus. Akibatnya, masker oksigen tidak dapat menutup rapat sehingga berisiko bocor. Demi keselamatannya, ia terpaksa diganti dengan anak lain. Untungnya, anak berikutnya tidak mengalami masalah. Sang pelatih lebih dulu memberinya obat penenang dalam bentuk pil. Setelah itu, John membantu mengenakan pakaian selam. Kemudian, di sudut gua yang tersembunyi, Harry menyuntikkan obat bius. Tak lama kemudian, anak itu benar-benar tertidur. John segera memasangkan masker oksigen ke wajahnya. Sebelum berangkat, mereka lebih dulu membaringkan tubuh anak itu dengan posisi menghadap ke bawah untuk memastikan ia masih bisa bernapas dengan normal di dalam air. Setelah semuanya dipastikan aman, Rick mengikat tangan dan kaki anak tersebut agar tubuhnya tetap stabil selama ditarik melewati lorong sempit. Begitulah dimulainya perjalanan evakuasi bawah air sepanjang lebih dari 2 km. Sebuah operasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada awalnya semuanya berjalan sesuai rencana. Anak pertama berhasil melewati bagian terpanjang yang sejak awal paling dikhawatirkan. Namun tak lama setelah meninggalkan pos pengamatan di tengah jalur, penyelam yang mengawalnya melihat tanda-tanda bahwa efek obat bius mulai berkurang. Anak itu perlahan mulai bergerak. Tanpa membuang waktu, penyelam tersebut segera mengeluarkan suntikan anestesi cadangan sesuai instruksi Harry. Sayangnya, karena tubuhnya sudah sangat kelelahan setelah berjam-jam berada di dalam air, kedua tangannya terus gemetar. Suntikan itu bahkan terlepas dari genggamannya dan tenggelam ke dasar gua. Situasi
situasi kembali menjadi sangat menegangkan. Jika anak itu sadar sepenuhnya di tengah lorong sempit, kemungkinan besar seluruh operasi akan gagal. Untungnya, sebelum semuanya terlambat, penyelam itu berhasil menemukan kembali jarum suntik yang jatuh di dasar gua. Ia segera memberikan dosis tambahan sebelum anak tersebut benar-benar siuman. Di sisi lain, Rick yang telah kembali ke ruang 9 memberitahu John bahwa anak pertama berhasil melewati tahap paling berbahaya. Artinya, anak kedua sudah bisa diberangkatkan. Namun kali ini muncul kesalahan yang tidak terduga. Harry lupa pada kesepakatan sebelumnya. Ia sudah lebih dulu memberikan obat bius kepada anak kedua sebelum Rick kembali. Akibatnya, ketika John tiba di ruang 5, ia terpaksa berhenti untuk memberikan tambahan anestesi karena efek obat mulai berkurang. Untungnya, proses penyuntikan berjalan lancar. Namun saat hendak melanjutkan perjalanan, John tiba-tiba menyadari sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Anak itu tidak lagi bernapas dengan normal di dalam air. Dalam sekejap, berbagai kemungkinan buruk memenuhi pikirannya. Ia tahu jika anak itu meninggal, bukan hanya dunia yang akan menyalahkannya. Ia sendiri pun tidak akan pernah mampu memaafkan dirinya. Syukurlah, beberapa saat kemudian, kondisi pernapasan anak tersebut kembali normal. John akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Sementara itu, setelah menempuh perjalanan selama sekitar 7,5 jam, anak pertama akhirnya berhasil dibawa keluar dari dalam gua. Setelah 16 hari terjebak dalam kegelapan, untuk pertama kalinya ia kembali melihat cahaya matahari. Seluruh tim penyelamat segera membawanya menuju ambulans untuk mendapatkan perawatan. Namun demi menjaga kondisi psikologis keluarga korban yang lain, identitas anak pertama yang berhasil dievakuasi masih dirahasiakan untuk sementara waktu. Demi menjaga situasi tetap kondusif, identitas anak pertama yang berhasil dievakuasi tidak langsung diumumkan kepada publik. Ia diam-diam dipindahkan ke dalam ambulans, lalu di bawah pengawalan ketat diterbangkan menggunakan helikopter menuju rumah sakit. Tak lama kemudian, kabar baik kembali datang. Anak kedua berhasil keluar dengan selamat, disusul anak ketiga. Ketika anak keempat juga berhasil dievakuasi hidup-hidup dan diterbangkan ke rumah sakit, langit di luar sudah benar-benar gelap. Hari pertama operasi evakuasi akhirnya selesai. Apa yang baru saja mereka lakukan belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang menyebutnya sebagai salah satu operasi penyelamatan paling luar biasa dalam sejarah. Bahkan, tidak sedikit yang menganggapnya sebagai sebuah keajaiban. Melihat helikopter yang terus hilir mudik mengangkut para korban, harapan kembali menyelimuti seluruh lokasi penyelamatan. Namun berbeda dengan orang-orang di luar, Rick dan John sama sekali tidak menunjukkan ekspresi bahagia. Mereka tahu, keberhasilan menyelamatkan 4 anak membuat banyak orang mulai menganggap mereka sebagai pahlawan. Tetapi mereka juga sadar, jika pada penyelamatan berikutnya ada satu saja anak yang meninggal, semua pujian itu bisa berubah menjadi kecaman. Nama mereka yang kini dielu-elukan bisa saja dikenang sebagai orang yang gagal menyelamatkan anak-anak tersebut. Operasi kemudian memasuki hari ke-18. Di atas gunung, pengalihan aliran banjir terus dilakukan tanpa henti. Namun, debit air yang sangat besar mulai membuat saluran pembuangan tidak lagi mampu menampung seluruh aliran. Untungnya, seorang tetua desa yang sangat mengenal daerah itu kembali memberikan solusi. Ia menebang batang-batang bambu, lalu membelahnya menjadi 2 untuk dijadikan saluran air darurat. Berkat cara sederhana tersebut, proses pengalihan air akhirnya dapat terus berjalan. Di saat yang sama, operasi penyelamatan di dalam gua juga kembali dimulai. Kali ini, 2 anak lagi berhasil dievakuasi dengan selamat. Namun tepat ketika proses berlangsung, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Semua orang spontan mendongak ke langit. Awan hitam kembali berkumpul. Hujan deras diperkirakan akan segera turun. Demi keselamatan seluruh tim, operasi terpaksa dihentikan sementara. Malam itu, hampir tidak ada seorang pun yang bisa tidur nyenyak, terutama para anggota tim penyelamat. Mereka tahu jika hujan kembali mengguyur kawasan itu, tingkat kesulitan penyelamatan akan meningkat berkali-kali lipat. Keesokan harinya hujan benar-benar turun tanpa henti. Lahan pertanian yang sebelumnya dikorbankan warga kini telah berubah menjadi lautan air. Sementara di dalam Gua Tam Luang, permukaan air kembali naik dengan sangat cepat. Semua orang memahami bahwa operasi kali ini jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Namun setelah berdiskusi dengan seluruh anggota tim, Rick akhirnya mengambil keputusan. Ia memilih tetap melanjutkan misi, apapun risikonya. Dengan tekad bulat, tim penyelamat kembali menyelam menuju ruang 9. Kali ini mereka harus membawa keluar 7 orang yang masih tertinggal. Sebab jika hujan terus turun, seluruh ruang tempat mereka berlindung akan segera terendam air. Saat persiapan dilakukan, masalah baru kembali muncul. Anak bernama Chai memiliki bentuk wajah yang sangat kurus. Berbagai jenis masker oksigen telah dicoba, tetapi tidak satu pun yang bisa menutup rapat wajahnya. Jika tetap dipaksakan, air bisa masuk ke dalam masker sewaktu-waktu,
Akhirnya, Rick memutuskan meninggalkan seorang anggota tim di ruang 9 untuk memodifikasi masker secara manual. Sementara itu, penyelam lain mulai membawa 6 korban lainnya keluar satu persatu. Namun kondisi di dalam gua kini jauh lebih mengerikan. Arus air semakin deras, aliran air berputar tidak beraturan, jarak pandang pun semakin buruk. Dalam situasi tersebut, seorang penyelam muda bernama Chris mengalami insiden. Saat sedang menarik seorang anak melewati salah satu tikungan, tanpa sengaja ia melepaskan tali pemandu yang terpasang di dinding gua. Dalam hitungan detik, arus deras langsung menyeret tubuhnya. Chris kehilangan arah sepenuhnya. Di dalam air yang gelap gulita, ia bahkan tidak lagi mengetahui posisi atas maupun bawah. Beruntung setelah berjuang mati-matian, tangannya berhasil meraih sebuah kabel listrik yang terpasang di lorong. Dengan mengikuti kabel itu, ia akhirnya berhasil mencapai ruang 4 dan menyelamatkan diri untuk sementara. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa kondisi anak yang dibawanya. Syukurlah tanda-tanda vital anak tersebut masih stabil. Namun, karena seluruh jadwal pemberian obat bius menjadi berantakan akibat insiden tadi, Chris tidak berani melanjutkan perjalanan sendirian. Ia memutuskan tetap menunggu bantuan di tempat. Sementara itu, di ruang 9, masker oksigen milik Chai akhirnya berhasil dimodifikasi. Wajah anak itu tampak begitu lega. Ia segera meminum obat yang telah disiapkan, mengenakan pakaian selam, lalu menerima suntikan anestesi dari Harry. Tak lama kemudian, ia pun tertidur. Rick langsung membawa Chai menyelam keluar dari gua. Ketika melewati ruang 4, Rick menemukan Chris yang masih menunggu di sana. Namun, ia hanya mampu membawa satu anak dalam satu perjalanan. Karena itu, Rick lebih dulu menenangkan Chris yang masih syok akibat kejadian sebelumnya. Ia memintanya tetap bertahan di tempat sampai Harry datang menyusul. Tak lama kemudian, seluruh korban yang masih berada di ruang 9 akhirnya berhasil dievakuasi. Chris pun akhirnya melihat Harry tiba di ruang 4 dalam perjalanan kembali menuju pintu keluar gua. Setelah mengetahui seluruh kejadian yang dialami Chris, Harry lebih dulu memeriksa kondisi anak yang dibawanya. Sambil memastikan semuanya baik-baik saja, ia berusaha menenangkan Chris yang saat itu masih diliputi rasa bersalah dan hampir kehilangan semangat. Harry lalu berkata dengan tenang, "Bagian tersulit dari penyelamatan ini sebenarnya sudah kamu selesaikan. Sisanya, biar aku yang melanjutkannya. Dengan begitu, aku juga bisa kebagian sedikit jasa sebagai pahlawan." Kalimat sederhana itu langsung membuat beban di hati Chris sedikit demi sedikit menghilang. Ia akhirnya mampu melepaskan rasa bersalah yang sejak tadi terus menghantuinya. Setelah itu, Harry melanjutkan perjalanan sambil membawa anak tersebut. Syukurlah mereka berhasil tiba di pintu keluar gua dengan selamat. Tak lama kemudian, di hadapan ribuan orang yang menunggu dengan penuh harap, seluruh korban yang tersisa juga berhasil dievakuasi tanpa kehilangan satupun nyawa. Sampai akhirnya, operasi penyelamatan di Gua Tamluang resmi dinyatakan selesai. Ke-13 orang yang sempat terjebak selama berhari-hari berhasil diselamatkan. Sebuah keajaiban yang sebelumnya dianggap mustahil akhirnya benar-benar terjadi. Pada saat itu, rasa bahagia karena berhasil menyelamatkan nyawa sesama manusia sekaligus mengalahkan ganasnya alam membuat seluruh tim penyelamat bersorak penuh haru. Lebih dari 5.000 relawan dari berbagai negara telah bekerja bersama menyelesaikan misi yang nyaris mustahil. Dalam operasi itu, mereka tidak lagi memandang warna kulit, kewarganegaraan, bahasa, maupun perbedaan budaya. Semua bersatu dengan satu tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan kehidupan. Bersama-sama, mereka menorehkan salah satu kisah penyelamatan paling luar biasa dalam sejarah dunia. Namun ketika semua orang larut dalam kebahagiaan, Harry justru duduk sendirian di sebuah sudut. Wajahnya tampak murung. Baru saja ia menerima kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Demi menyelamatkan orang-orang yang bahkan belum pernah dikenalnya, Harry harus merelakan kesempatan terakhir untuk bertemu sang ayah. Pengorbanan yang nyaris tidak pernah diketahui banyak orang. Pada hari ke-19, seluruh fasilitas penyelamatan mulai dibongkar. Para relawan pun kembali ke kehidupan masing-masing. Mereka kembali menjadi orang-orang biasa. Tidak ada pesta, tidak ada penghormatan yang berlebihan. Hanya rasa bangga karena pernah menjadi bagian dari sebuah misi kemanusiaan yang luar biasa. Sementara itu, ke-13 korban yang berhasil diselamatkan terus menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi mereka berangsur-angsur membaik. Setelah beberapa waktu menjalani pemulihan, mereka akhirnya dapat kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing. Film ini berjudul 13 Lives, yang dirilis pada tahun 2022, disutradarai oleh Ron Howard, serta dibintangi oleh Colin Farrell dan Joel Edgerton. Film biografi ini diangkat dari kisah nyata operasi penyelamatan di Gua Tamluang, Thailand, pada tahun 2018. Meski seluruh 13 korban akhirnya berhasil diselamatkan, operasi tersebut juga menuntut pengorbanan yang sangat besar. Dua anggota tim penyelamat kehilangan nyawa. Yang pertama adalah Saman Kunan, mantan anggota SEAL Angkatan Laut Thailand, yang gugur saat mengantarkan tabung oksigen ke dalam gua. Korban kedua
kedua adalah Beirut Pakbara, anggota SEAL yang meninggal beberapa waktu kemudian akibat infeksi darah yang diduga berkaitan dengan operasi penyelamatan. Tak hanya itu, sehari setelah operasi selesai, Gua Tam Luang kembali terendam banjir sepenuhnya. Butuh waktu sekitar 8 bulan hingga seluruh air di dalam gua benar-benar surut. Menurut berbagai laporan, selama operasi berlangsung para relawan berhasil mengalihkan sekitar 56 juta galon air dari kawasan pegunungan. Para petani yang lahannya sengaja dikorbankan demi memperlancar proses penyelamatan juga memperoleh ganti rugi dari pemerintah Thailand. Sementara itu, sang pelatih beserta 3 anak yang sebelumnya belum memiliki kewarganegaraan akhirnya dianugerahi status sebagai warga negara Thailand. Seringkali kita menganggap seorang pahlawan adalah sosok yang tidak pernah merasa takut. Padahal kenyataannya tidak demikian. Pahlawan sejati bukanlah orang yang hidup di atas singgasana untuk dipuja. Mereka adalah manusia biasa. Mereka bernapas seperti kita. Mereka juga merasakan takut. Mereka bisa gelisah saat harus mengambil keputusan besar. Mereka bisa gemetar ketika menghadapi bahaya. Namun justru karena memiliki rasa takut itulah keberanian mereka menjadi jauh lebih berarti. Sebab keberanian bukanlah tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah tetap memilih melangkah meski rasa takut itu ada. Dan ketika kita memahami makna tersebut, kita akan menyadari bahwa benih seorang pahlawan sebenarnya ada di dalam diri setiap manusia. Mungkin suatu hari nanti, ketika keadaan benar-benar membutuhkan, kita pun bisa menjadi orang yang menyalakan secercah harapan bagi orang lain. Tak bisa dimungkiri, keajaiban yang dialami ke-13 korban memang sangat bergantung pada kerja keras ribuan orang di luar gua. Namun di sisi lain, keinginan mereka untuk tetap hidup, keteguhan hati mereka untuk terus bertahan, serta harapan yang tidak pernah mereka lepaskan juga menjadi alasan mengapa mereka mampu melewati semua itu. Seringkali kita meremehkan arti sebuah harapan, padahal harapan bukan sekadar penyemangat. Harapan adalah kekuatan yang mampu mengubah keputusasaan menjadi keajaiban. Harapan memberi manusia keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika jalan keluar belum terlihat. Dan terkadang, justru harapan itulah yang membuat kehidupan memancarkan cahaya paling indah. Baik, itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih, dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.